Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Prof. Irfan. Prof. Irfan, kalau bicara bagaimana menyiapkan lulusan-lulusan ekonomi syariah, ekonomi Islam yang bisa berdaya saing tinggi, secara konkret kampus itu akan melihatnya seperti apa? Apakah kemudian akan mengeratkan lagi kerjasama 3 pilar tadi atau seperti apa? Ya, tentu kolaborasi itu adalah satu keniscayaan. Jadi Ya. kita tidak bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Dan yang perlu didorong oleh kampus ini adalah pertama kita harus terus memperkuat inovasi. Kalau bisa kampus ini menjadi produsen inovator. Ya, inovator misalnya bagaimana mengembangkan startup halal. Ya, atau misalnya fintech syariah. Nah, itu. Jadi itu yang penting. Kemudian yang kedua, kampus juga punya tugas dan kewajiban untuk bagaimana dia bisa menjadi agen literasi dan menjadi pusat literasi dan edukasi publik yang berdampak. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kampus ini juga bisa mendorong ya penguatan lifestyle halal. Ya, karena kampus ini kan dia memproduksi SDM, yang SDM ini harus menjadi para pemimpin yang kemudian mendorong pengembangan gaya hidup halal. Kenapa? Karena gaya hidup halal itu yang akan mendorong dan meningkatkan, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi halal. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja kita berharap dari sisi advokasi kebijakan dan juga dari riset. Nah, ini yang mungkin kita perlu untuk terus mendorong dan kalau bisa kita juga memberikan kesempatan ya kepada kampus juga untuk lebih banyak berpartisipasi aktif di dalam pembangunan nasional. Ya, misalnya contoh sekarang kita bersyukur RPJMN kemudian RPJMD itu sudah ada indikator ekonomi syariah. Ya, di dalam RPJMD lewat edaran Bappenas bulan Agustus 2025. Nah, walaupun baru 13 provinsi dan 60 kabupaten kota yang ikut. Nah, mestinya kampus itu mengadvokasi supaya semua Pemda ya baik provinsi maupun kabupaten kota bukan hanya 13 dan di 13 itu ada Sulawesi Utara malah yang sudah mengadopsi ya. Nah, itu bisa diadopsi oleh seluruhnya. Ya. Nah, di situ kemudian kampus bisa memberikan guidance bagaimana kemudian bisa memenuhi ya ekspektasi dari indikator pembangunan tersebut. Nah, kalau ini dilakukan dan kampus mengambil peran di situ, saya kira efeknya akan sangat dahsyat buat kemajuan ekonomi syariah nasional. Baik, kita harapkan itu. Saya ingin ke Pak Nasaruddin. Pak Nasaruddin, salah satu yang juga sering Anda katakan, Pak, bahwa ekonomi syariah atau Islamic economic itu juga harus bisa berkontribusi mengurangi kesenjangan sosial. Di saat tadi Prof. Irfan mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia sedang menurun, ekonomi syariah itu bisa bukan hanya jadi buffer, Pak, tapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kalau harapan Pak Menteri seperti apa, Pak, terkait dengan dampak dari ekonomi syariah atau Islamic economic ini? Iya, kita harus berharapan optimistik ya, untuk menjadikan perekonomian syariah itu menjadikan Indonesia itu sebagai epicentrum perekonomian syariah di masa depan. Epicentrum perekonomian syariah untuk dunia Islam, kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Karena pertama indikatornya filosofi bangsa kita Pancasila itu kan sangat simetris ya dengan ide dasar daripada perbankan atau perekonomian syariah. Yang kedua juga pengalaman di masa lampau sampai saat ini ternyata ekonomi Islam itu sangat tahan banting dengan berbagai macam gejolak ekonomian internasional dan lokal. Ya. Dan yang ketiga juga kondisi geografis Indonesia ini sangat kondusif ya. Bandingkan misalnya negara Timur Tengah seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu untuk recovery-nya itu memerlukan waktu, ada yang memperkirakan itu sekitar 10 tahun loh. Hanya berapa kali 2 hari hanya perang, tetapi itu dampaknya itu recovery-nya itu memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Nah, kita berdoa Indonesia tetap bisa seperti ini. Itu akan menjadi kondisi objektif yang bisa mendukung
Indonesia itu bisa menjadi epicentrum perekonomian Islam di masa akan datang. Dan makanya itu tidak perlu dicurigai kalau perekonomian Islam ini bangkit, karena itu untuk kemaslahatan, bukan hanya untuk kepentingan umat Islam sendiri, tapi untuk bangsa Indonesia, bahkan dunia internasional. Baik. Iya. Baik, itu ya yang kita harapkan tentunya supaya kemudian lulusan ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia, tapi juga untuk industri global. Saya berterima kasih kepada Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar dan juga kepada Wakil Ketua Umum IAII yang adalah Dekan FEM IPB University, Profesor Dr. Irfan Syauqi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.